Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sekarang kita akan membahas tentang fadhailus sholat. Jadi keutamaan sholat, hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan sholat atau berkaitan tentang manfaat melakukan sholat. Kita tidak banyak kita bahas, hanya beberapa. Di antaranya itu wa min dzalika innas salata tukaffirul khotoya. Di antaranya yaitu innas salata, sesungguhnya salat itu tukaffirul khotoya, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita melakukan salat, maka salat kita itu akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita lihat perumpamaan dari Nabi itu. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Nabi bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang begitu jernih? Jadi ada sungai yang begitu jernih, kemudian yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian kita mandi dengan air sungai itu setiap hari itu 5 kali. Coba. Kita mandi 5 kali dengan air yang begitu jernih. Kemudian Nabi bertanya, hal yabqa min darani syai'. Apakah tersisa kotoran dari yang melekat pada badan kita itu? Nah, para sahabat ketika ditanya demikian, qalu la yabqa min darani. Kata para sahabat, ya tidak ada yang tersisa, karena kan 5 kali mandinya. Sehari 5 kali. Nah, begitu juga perumpamaan salat 5 waktu. Fakadzalika shalawatul khamsu. Begitu pula perumpamaan sholat 5 waktu itu diperumpamakan seperti orang yang mandi 5 kali. Orang yang mandi 5 kali itu maka tidak sedikit pun melekat kotoran pada badannya. Nah, begitu pula orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoyah, maka Allah akan menggugurkan, akan menghapus dosa-dosa orang yang telah melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu keutamaan yang luar biasa. Nah, jadi sholat itu anggap aja seperti kita mandi, memandikan dosa-dosa kita itu. Jadi anak-anak yang sholat 5 waktu, insya Allah dosanya seluruhnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian kita baca lagi hadis dari Abi Umamah. Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid. Dia berada di masjid, fakultu. Nah, maaf, ini Sa'labi. Sa'labi itu bertanya kepada Abi Umamah, innar rajulan haddasani anka annaka sami'ta Rasulullah. Kata Sa'labi itu, wahai Aba Umamah, ada seorang yang menceritakan kepadaku bahwa engkau mendengarkan langsung hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya itu? Apa sabda nabinya itu? Man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a. Siapa yang telah berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya itu nggak kayak asal-asalan gitu, nggak kayak orang yang nggak ngerti wudu gitu, asal-asalan yang penting kena air gitu. Dia tapi menyempurnakan wudunya. Dia melakukan kewajibannya, dia melakukan sunah-sunahnya. Ini penting, ini wudu yang baik. Nah, kemudian dia faghassala yadaihi. Dia membasuh tangannya, mukanya, mengusap kepalanya dengan air dan telinganya. Kemudian dia setelah berwudu itu qama ila salati mafruḍah. Dia melaksanakan sholat yang wajib, sholat 5 waktu itu. Maka
Hadis ini memberikan informasi kepada kita, ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum ma masat ilaihi rijla. Maka Allah akan mengampuni baginya, bagi orang yang telah berwudu kemudian sholat 5 waktu, ma masat ilaihi rijla, dosa-dosa kakinya yang telah dia melangkah 1 hari itu. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang tidak baik, itu dicatat keburukan. Tapi dengan melakukan sholat 5 waktu, maka dosa-dosa yang dilangkahkan oleh kaki kita ke tempat yang tidak baik, maka Allah akan ampunkan. Wa qabadat alaihi yada, apa yang disentuh oleh tangannya. Jadi kalau tangan kita itu menyentuh yang haram, kemudian kita sholat, maka dosa tangan kita itu diampuni oleh Allah. Wasami'at ilaihi uzuna, dan dosa yang didengar oleh telinganya. Nah, kalau sehari misalnya kita dengerin aib orang, dengerin keburukan orang, itu kan telinga kita berdosa itu. Nah, dengan melakukan sholat, maka akan berguguran dosa-dosa telinga kita. Wa nazarat ilaihi aina, dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita. Wah, ini dosa yang setiap orang ini pasti melakukannya ini. Apalagi di era sekarang, di era medsos, kita melihat aurat orang lain, gambar-gambar yang tidak baik itu kan dosa. Dengan sholat, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa matanya. Wa haddasa bihi nafsahu min su', atau dosa hatinya gitu. Misalnya berprasangka buruk ke orang, misalnya hatinya itu memendam dengki, permusuhan kepada orang, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa hatinya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan sholat itu, maka Allah akan menggugurkannya. Ini keutamaan yang luar biasa. Nah, pertama tadi, sholat itu akan menggugurkan dosa kita. Yang kedua, ini in anna sholata tarfa'ud darajat. Sholat itu akan mengangkat derajat-derajat kita. Nah, kata Sauban ini adalah dia bekerja di rumah Nabi. Dia menjadi pembantu Nabi. Sauban ini pernah bertanya kepada Nabi, sa'altu an dzalika Rasulullah. Ya Rasul, aku bertanya kepadamu ya Rasul, tentang amalan yang paling engkau cintai, amalan yang paling Allah senangi, amalan yang terbaik di antara amalan-amalan yang terbaik lainnya. Nah, kata Nabi, faqala, maka bersabda Rasulullah, alaika bikasratis sujud, atas mula memperbanyak melakukan sujud. Jadi perbanyaklah sujud. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, la tasjudu lillahi sajdatan, tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat bagimu 1 derajat. Jadi kalau sekali kita sujud melakukan sholat itu 1 derajat yang Allah akan angkat derajatnya. Ini derajat nanti di akhirat ya, bukan derajat di dunia. Jadi kalau di dunia saja, semakin tinggi derajatnya seseorang itu, jabatannya, misalnya jabatannya semakin tinggi, maka gajinya juga semakin banyak. Nah, begitu pula di akhirat. Bagaimana caranya agar derajat kita ditinggikan oleh Allah, biar nanti pahalanya itu makin banyak, biar nanti gaji kita itu makin banyak. Gimana? Alaika bikasratis sujud, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makin banyak sujud kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, wa hatta biha anka khati'ah, maka
Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang melakukan sujud.